Bagaimana Anda bisa membedakan bahwa yang datang ke dalam mimpi Anda itu adalah roh Tuhan atau roh setan? Bagaimana cara Anda untuk membedakannya? Cara membedakannya, saya dulunya saya tidak pernah mendengar sama sekali ayat Yohanes 14 ayat 6 itu nggak tahu tuh Pak ya. Di tahun 2001 itu tidak ada yang namanya Injil bisa dibaca oleh Muslim, itu tidak ada, ya. Dan bisa khotbah bisa ada, ya. Saya didatangin Tuhan melalui kalimatnya jelas, dan saya di 2 kali 2 malam itu saya langsung setelahnya saya datang ke gereja, ya. Setelah hamba Tuhan itu membuka kitabnya, ternyata ada di kitab Injil, Pak, Yohanes 14 ayat 6, ya. Lalu keduanya, saya mencoba untuk menolak. Karena apa? Mimpi di dalam Islam itu menurut saya itu, wah, itu bisa jadi itu jin-jin kafir yang berusaha untuk mengajak saya untuk kafir. Zulkifli, kenapa Pak Zulkifli? Jika saya bertanya, kenapa mesti harus seperti ini? Apa Bapak belum pernah menyaksikan saya berkesaksian dari awalnya? Enggak, itu saya tidak ngerti. Anda katanya jumpa dengan Tuhan. Seperti apa yang Anda jumpai gitu? Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kali ini kita akan mendengarkan perdebatan antara Zulkifli Abbas alias Juma yang penasaran dengan pertobatan Fatimah ketika Fatimah beralih keyakinan dari agama Islam menjadi pengikut Kristus sejati, bahkan tampil menjadi apologet yang dapat menjelaskan kepada umat Islam untuk percaya kepada Yesus, bahwa yang selama ini mereka tidak percaya dan mengakui hanya Tuhan Yesus itu hanya sebagai manusia. Namun pengalaman Fatimah membuktikan bahwa Yesus bukan sekedar manusia, tetapi dialah Tuhan. Bagaimana kepenasaran Zuma tentang hal ini? Mari sama-sama kita dengarkan debat berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Mempertanyakan ajaran apa, hukum-hukum apa yang kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi gini, karena Anda sudah pernah merasakan dua sisi daripada agama ini, Islam maupun Kristen, yang Anda imani sekarang. Di dalam kitab Anda dikatakan bahwa aku akan meminta kepada Allah, kata Yesus ya, seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala kebenaran. Yang kaitannya dengan kebenaran ini berarti berkaitan dengan hukum-hukum. Lalu kemudian beliau pun mengatakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Torah, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di sisi lain juga Yesus yang Anda tuhankan mengakui ya bahwa masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian. Coba. Pada masa Abraham, Allah menyatakan diri kepada Abraham. Allah sudah memberikan hukum-hukum kepada Abraham. Hukum sunat, dan seterusnya. Kemudian, pada masa Musa, Allah juga memberikan hukum-hukum. Pada masa Daud, Salomo, Allah juga memberikan hukum-hukum. Pada masa Yesus, Allah pun memberikan hukum-hukum. Tapi ternyata, Yesus sendiri yang Anda tuhankan masih mengakui. Masih banyak ajaran yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, ajaran kalau saya balik bertanya, maaf. Gimana? Ajaran apa? Sebentar. Sebelum lebih jauh lagi, Bang Zul intinya di sini percaya ya bahwa Alkitab kami ini membicarakan tentang kebenaran ya? Oh betul. Umat Islam itu diwajibkan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bagus. Maksudnya kitab saya? Kitab saya? Iya, termasuk kitab Anda. Oke, baik. Jadi semua ya? Semua dipercaya ya, Bang Zul? Ya, kami percaya. Tapi ingat. Informasi di dalam Al-Quran jelas menerangkan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah dirubah-rubah. Dan Anda bisa buktikan malam ini, apakah kitab Anda itu berubah atau tidak? Dirubah. Jadi kalau saya ketika saya tahun 2001 saya menjadi Kristen, saya nggak pernah berubah tuh Pak. Nggak dirubah-rubah. Sekarang kitab Anda menggunakan bahasa apa sekarang kitab Anda? Karena kita orang Indonesia, supaya orang itu bisa cepat paham, makanya Indonesia dikasih kitab terjemahan LAI berbahasa Indonesia Pak. Kalau di Amerika, tentu karena mereka mayoritas berbahasa Inggris, maka kitab mereka diberikan terjemahan bahasa Inggris, Pak. Seperti itu. Maaf ya, saya lihat kayaknya. Jadi Anda mengakui. Boleh saya ini interupsi ya. Maksud saya pertanyaan tadi Bu Fatimah itu bagus sekali
Kalau kita kembali ke situ mau saya. Hukum mana yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad? Itu aja mungkin yang Bang Zulkifli bisa jawab gitu, Bang. Ya, tetapi maaf Pak Kanuru, betul. Terima kasih untuk menekankan kembali. Tetapi tadi Bang Zulkifli, setahu saya gini, Bang Zulkifli, pengalaman saya ketika berdebat dengan beliau ini selalu hanya mengambil yang diinginkan Bang Zulkifli doang ayatnya. Tapi kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan Bang Zul, selalu dianggap itu sisipan. Seperti itu. Nah ini kalau misalnya Bang Zul kalau menganggap ada ayat-ayat yang dianggap disisipkan, mendingan tidak usah membahas Bible. Nah, Bang Zul gini aja, kita lebih ngebahas begini. Dalam Quran itu kan menyebutkan tentang Taurat dan Injil, dan bahkan itu dibenarkan oleh Allah ya di abad 7. Artinya di abad masa Muhammad yang katanya diangkat jadi rasul atau nabi seperti itu. Nah, seharusnya ketika di masanya Muhammad itu Allah masih sempat membenarkan Taurat dan Injil ya. Seharusnya tidak ada dong orang-orang yang setelahnya Muhammad ini menganggap bahwa kitab itu sudah dirubah lah, sudah hilang lah. Itu tidak ada dong. Sejak kapan dirubahnya dan sejak kapan hilangnya? Begitu Pak Zul. Halo Pak Kanuru, bagaimana nih Pak Zulkiflinya? Halo Bang Zul. Mungkin Pak Kanuru yang menyampaikan ke Pak Zulkifli kalau suara saya tidak bisa didengar oleh beliau. Di tempat saya cukup jelas Bu, dan pendengar juga katakan jelas suara Bu Fatima. Halo Bang Jul, apakah kedengaran Bang? Mungkin bisa dicabut dulu jack itu. Tetapi memang nggak ada suara Pak. Biasanya kalau ada suara itu ininya bergerak. Profilnya bergerak biasanya. Tetapi beliau ini sepertinya diam. Halo. Ya, silakan Bang. Suara saya kedengaran dengan baik? Iya, kedengaran Pak Jul. Oke. Jadi gini, Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu tanpa melalui penyelidikan. Jadi dia tidak menyelidiki, oh ternyata di kitab Torah, ternyata di kitab nabi-nabi terdahulu itu ada dikatakan akan datang seorang nabi, akan seperti ini, akan ada sama seperti Musa. Itu tidak beliau itu tidak melakukan penyelidikan. Ya. Kebenaran kemudian terungkap ketika wahyu itu diterima, lalu disampaikan. Nah di akhir zaman inilah kemudian ketika ada perdebatan terjadi, kemudian ada penemuan-penemuan, barulah kemudian apa yang tertuang di dalam Al-Quran itu dinyatakan kebenarannya, mutlak sebuah kebenaran. Jadi tidak ada penyelidikan seperti Lukas melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ya. Oke, baik. Pak Zulkifli, mohon maaf nih. Kalau benar bahwa Muhammad adalah orang yang tidak melakukan penyelidikan, tetapi sudah mencatat dan membenarkan bahwa Taurat dan Injil adalah firman Tuhan. Gitu kan? Nah, yang saya mau pertanyakan, kitabnya mana sih yang dibenarkan oleh Allah ini? Seperti itu loh Pak Jul. Berikan penjelasan saja. Maksudnya gimana Mbak? Apa kurang jelas ya Pak Kanuru? Contoh. Gini maksudnya. Quran itu, dalam Quran, Allah kan membenarkan kitab terdahulu yaitu Taurat dan Injil. Ya kan? Itu di abad 7 loh, di abad masa Nabi Muhammad. Gitu kan? Nah, kitab yang dibenarkan yang mana Pak? Ya, kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang kemudian, mana? Kitabnya mana? Kitabnya wujudnya mana? Di mana? Apakah masih ada sekarang atau Pak Jul bilang hilang? Sesuai yang digambarkan oleh Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 75, ayat 79. Bahwa kitab-kitab tersebut sudah mengalami perubahan-perubahan. Nah, kalau misalnya Allah yang maha tahu, dia sudah mengatakan mengalami perubahan-perubahan. Supaya jangan manusia yang tersesat, ya, umatnya jangan sampai tersesat. Seharusnya Allah bukan saja ngomong sudah dirubah, tetapi harus menunjukkan yang dirubah bagian ini, di ayat ini, dalil ini, di pasal ini, seharusnya seperti itu. Jangan justru ada ayat yang justru membuat rancau, ya, membuat orang-orang yang memegang kitab terdahulu yang sebelum ada Al-Quran, adalah namanya Injil, Taurat, dan Mazmur, ya, itu malah jadi, loh, apa alasan kitab Anda ini mengatakan bahwa kitab kami dirubah? Sementara orang-orang Yahudi yang memegang kitab terdahulu sampai sekarang merasa tidak dirubah. Seperti itu, Pak Jul. Pak Kanuru, apakah suara saya tidak jelas?